Ya, baik, shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini selamat kita hari Minggu kita beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan membuka di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Kita akan membuka Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Temanya adalah gunakan setiap kesempatan yang ada. Ya, saudara, di dalam Efesus, setelah Galatia, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, 15 dan yang ke-16. Saya akan membacakan, ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saudara, firman Tuhan katakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara dan saya harus hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya, atau orang bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua macam waktu, ya. Yang pertama adalah kronos. Kronos adalah waktu yang senantiasa ada, ya. Saudara, kita tentu mendengar ada kata kronologi, urut-urutan, ya. Jadi berbicara tentang kronos, ada pagi, siang, sore, malam, dan kemudian kembali lagi pagi, siang, sore, dan malam. Ya, ini berbicara tentang waktu yang senantiasa ada, ya. Nah, kairos yang kedua adalah kairos, yaitu waktu yang tidak selalu datang, ya. Saudara, kairos lebih tepat diterjemahkan dengan kesempatan, ya. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 ini, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di sini digunakan kata kairos, ya, yang berarti lebih tepat diterjemahkan kesempatan, ya. Karena waktu ini tidak selalu datang, saudara, ya, berbicara tentang kesempatan, ya. Nah, saudara, dari firman Tuhan ini, firman Tuhan mengajar saudara dan saya bagaimana kita harus menjadi orang yang bijaksana, ya. Saudara, jangan seperti orang bebal atau orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa menggunakan waktu atau kesempatan yang ada, ya. Karena saudara, kairos itu belum tentu kesempatan itu selalu ada, ya. Karena itu tema di sini adalah gunakan setiap kesempatan yang ada, ya. Yang pertama adalah untuk melakukan kebaikan, ya. Karena selama kita hidup, saudara, belum tentu saudara ada kesempatan buat kita, ya, saudara, untuk berbuat baik. Kalau kita sudah mati, maka saudara nggak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 ini, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan janganlah berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan, ya. Saudara, ini yang harus saudara dan saya lakukan, ya. Selagi kita hidup, selagi saudara ada, gunakan kesempatan untuk melakukan kebaikan, ya. Jangan seperti
saudara, orang kaya yang bodoh, saudara, yang mementingkan dirinya sendiri dan menderita di alam maut, ya. Kisah perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-16, kita akan baca di sini. Lukas pasal yang ke-16, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya. Di ayat yang ke-19 saudara bisa baca dan seterusnya sampai ayat yang ke-31, ada dikisahkan seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan, ya. Dan ada juga seorang miskin yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya, ya. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, ya. Dikatakan malahan anjing datang menjilat boroknya. Saudara, kita bisa perhatikan sampai satu saat, saudara, Lazarus itu, saudara, dia mati, ya, di dalam kelaparannya, ya. Nama Lazarus itu adalah Tuhan penolongku, ya. Saudara, Lazarus tetap berpegang pada iman percayanya kepada Tuhan, ya, sampai saudara maut, yaitu kematian, ya saudara, yang menjemputnya. Sehingga saudara dikatakan bahwa pada saat Lazarus itu mati, maka dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, ya. Dia mendapatkan penghiburan. Sebaliknya, saudara, orang kaya yang mementingkan dirinya sendiri, inilah orang kaya yang bodoh, saudara, ya. Selama hidupnya dia hanya bermewah dan hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa pada saat matinya, ya, baik orang kaya maupun orang miskin pada satu saat mereka akan mengalami kematian. Dan saudara, kehidupan kita tidak berakhir pada saat kematian, karena yang mati adalah tubuh kita, ya. Saudara, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang kekal, rohnya yang kekal. Sehingga firman Tuhan katakan ada kebangkitan nantinya, itu berbicara tentang kebangkitan tubuh, ya. Tuhan akan berikan tubuh kemuliaan bagi saudara dan saya, sehingga tubuh kita tidak mengalami kematian lagi, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah kematian menjemput mereka, yaitu Lazarus dan orang kaya? Maka saudara, Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, berbicara satu tempat yang nyaman, saudara, ya. Berbicara tentang, saudara, tempat yang menyenangkan, tidak ada lagi penderitaan, ya. Bisa dikatakan di dalam kitab New King James Version, saudara, itu Firdaus itu dikatakan sebagai tempat heaven, surga, ya. Sedangkan alam maut itu dikatakan sebagai hell atau neraka, ya. Walaupun itu belum neraka sesungguhnya, saudara, namun saudara, karena neraka itu Tartarus, ya, Tartarus. Nah, itu danau api, ya saudara, itu tempat penyiksaan yang lebih lagi dibandingkan seperti yang dialami oleh orang kaya ini, ya. Saudara, apa yang terjadi? Bahwa orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, ya, Hades namanya, ya, bukan Tartarus tapi Hades, ya. Itulah tempat penderitaan, saudara, ya, saudara, dalam nyala api. Namun kalau Tartarus itu lautan atau danau api, saudara, ya. Itu tempat yang sangat mengerikan. Dikatakan firman Tuhan neraka di mana terdapat ratap tangis dan kertakan gigi, saudara, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Bagaimana saudara orang kaya itu tidak punya kesempatan lagi dia untuk berbuat kebaikan, ya. Saudara, dia tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik, ya, karena selama hidupnya sebenarnya itu adalah kesempatan bagi dia
untuk melakukan hal yang baik. Kalau kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-12, ini dikatakan juga tentang bagaimana orang kaya yang bodoh, saudara, ya. Lukas 12 ayat yang ke-19, ya. Ini judul perikopnya di ayat 13 adalah orang kaya yang bodoh, ya. Saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang bodoh, ya, yang hanya untuk dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Nah, inilah kehidupan orang yang hidup di akhir zaman. Dikatakan orang akhir zaman akan datang masa yang sukar, di mana manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, saudara, di ayat yang ke-19, orang kaya ini hanya mengumpulkan, menyimpan hasil tanahnya untuk dirinya sendiri. Ya, saudara, sehingga berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ayat yang ke-19, jiwaku ada banyak padamu, banyak barang tertimbun dan bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ya, inilah yang dicari orang pada zaman akhir ini, saudara. Ya, mereka kurang peduli terhadap orang-orang yang susah. Ya, sementara ia hidup di dalam kemewahan. Ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, ya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, saudara, kaya di hadapan Allah itu berbicara tentang memiliki hati yang murah hati. Ya, saudara, gunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, saya akan membacakan. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, ya saudara, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ya, saudara, kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudara, orang yang berbuat baik tentu hatinya penuh dengan damai dan sukacita. Ya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menabur kebaikan. Dikatakan, jangan kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, saudara, ya. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dikatakan firman Tuhan, berbahagia orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan, ya. Dikatakan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, artinya Tuhan tahu, firman Tuhan tahu bahwa kita manusia mungkin terkadang, saudara, ya, kita jemu berbuat baik, ya, karena mungkin kita, saudara, mendapatkan satu respons yang kurang baik, ya. Namun, saudara, firman Tuhan ajarkan kepada kita, jangan kita menjadi lemah, karena apapun yang kita lakukan, perbuatan baik kita lakukan, saudara, terutama untuk Tuhan, ya, untuk membalas kebaikan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ya, selama masih ada kesempatan bagi kita, ya. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan, karena saudara, belum tentu ada kesempatan lagi buat saudara dan saya, ya, saudara. Yang kedua, gunakan waktu atau kesempatan yang ada, ya, saudara, untuk bertobat. Nah, ini, saudara, ya, kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13
Gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk bertobat. Ya, saudara, sangat sayang sekali apabila Tuhan datang menjemput kita, ya, kematian datang menjemput kita, ataupun Tuhan datang pada kali yang kedua, itu dinamakan akhir zaman juga, saudara, ya. Sangat disayangkan kalau kita masih hidup di dalam dosa, ya. Nah, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah di dalam Lukas 13, bagaimana Yesus mengatakan perumpamaan, ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ia datang mencari buah dari pohon itu, tapi ia tidak menemukannya, ya. Saudara, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ya, saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup kita berbuah, ya. Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi." Ini berbicara tentang Tuhan masih kasih kita kesempatan, ya. Kalau kita masih hidup saat ini, Tuhan kasih saudara dan saya kesempatan, ya. Baik kita yang tua, baik kita yang muda, kita nggak tahu akhir hidup kita itu, saudara, kapan, ya. Karena ada yang orang muda yang dipanggil lebih dahulu, ada yang sudah tua belum dipanggil-panggil, saudara. Ataupun mungkin Tuhan datang, saudara, ya, kita nggak tahu kapan. Karena firman Tuhan katakan itu, kedatangan Tuhan itu dengan tiba-tiba, saudara, ya. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap, ya, bersiap sedia. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ini berbicara Tuhan masih kasih kesempatan. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia, ya. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis pernah berkhotbah, dikatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dia akan ditebang, saudara, ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Saudara, harus ada perubahan hidup, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Tuhan mau saudara dan saya senantiasa mengoreksi diri, ya, bertobat, saudara, ya, setiap hari mumpung masih ada kesempatan. Apalagi kalau yang kita masih hidup di dalam dosa, apalagi kalau yang dosanya kita sembunyikan, saudara, satu saat di hadapan tahta pengadilan Tuhan, Tuhan akan membongkarnya, ya. Karena itu lebih baik kita, saudara, mengaku dan membongkar hidup kita saat ini, supaya hari Tuhan itu bukan menjadi hari yang menakutkan di dalam hidup kita. Ya, jadi buah di sini berbicara tentang pertobatan, ya, karena di ayat sebelumnya, di ayat yang kelima, ya, saudara, berbicara tentang pertobatan. Dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian, ya. Saudara, upah dosa adalah maut, kematian, ya. Jadi setiap saat kita mesti gunakan, saudara, kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri, ya. Saudara, jangan seperti orang kaya yang bodoh, ya. Saudara, kehidupan zaman akhir ini banyak orang yang dibutakan, saudara, oleh ilah zaman ini. Saudara, siapakah ilah zaman ini? Itulah mamon, saudara, ya. Harta, benda, uang, saudara, kekayaan itu membutakan manusia, sehingga manusia, saudara, tidak berpikir bahwa satu saat hidupnya akan berakhir di bumi, saudara. Ya, satu saat harta yang dia miliki itu akan dia tinggalkan, saudara. Itulah orang yang bodoh,
ya, yang hanya mengejar harta kekayaan, ataupun orang yang hanya sibuk dengan urusan pekerjaan dan usahanya, hatinya jauh daripada Tuhan. Bukan tidak boleh kita berusaha dan bekerja. Orang-orang mengejar, saudara, kedudukan, pangkat, ya, saudara, ya, karir, saudara. Bukan tidak boleh, itu boleh. Ya, dan itu baik kalau digunakan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah, saudara, kita harus menjadi orang yang bijaksana, karena kita tahu dan sadar bahwa satu saat, saudara, semua yang ada pada kita akan kita tinggalkan. Ya, yang kita bawa apa? Yang kita bawa adalah karakter, ya, manusia batiniah yang Tuhan sudah bentuk dan perbaiki di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan gak mungkin bisa bekerja di dalam hidup saudara dan saya kalau kita tidak membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan membajak tanah hati saudara yang keras dan saya yang keras. Ya, saudara, memang faktor yang penghalang yang paling terbesar adalah karena kesombongan hati manusia. Ya, saudara, orang zaman modern ini semakin hari mereka nggak merasa perlu akan Tuhan. Ya, mereka tidak menyadari bahwa mereka itu hanya debu tanah liat, saudara. Mereka bisa hidup karena anugerah Tuhan. Ya, ini karena virus yang begitu kecil yang tidak nampak dengan mata saja, manusia di dunia ini sudah tergoncang. Belum Tuhan menggoncangkan langit, saudara, di mana manusia ingin mencari maut tapi tidak mendapatinya. Mereka ketakutan, saudara. Ya, saudara dan saya, biarlah kita gunakan kesempatan ini untuk kita boleh memperbaiki diri. Katakan sama-sama, memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Jangan sampai saudara hilanglah kesempatan. Saya perhatikan yang sangat menyedihkan adalah kalau orang udah gak ada lagi kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Dan di dalam upacara pemakaman kita gak bisa mengatakan bahwa orang itu berpulang ke rumah Bapa, saudara. Ya, karena apa? Ya, saudara, kita hanya memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, sedangkan kita tahu orang itu masih hidup di dalam dosa. Ya, dia tidak berpulang ke rumah Bapa, dia berada di alam maut. Ya, dia tidak berpulang seperti Lazarus, yang orang yang hidupnya benar, walaupun dia miskin, dia sengsara, dia menderita, namun dia tidak meninggalkan imannya. Dia tetap bertekun, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak kecewa oleh siapapun, dia tidak kecewa terhadap Tuhan. Saudara, penderitaan itu kita di dunia ini hanya sementara. Demikian juga saudara, kesenangan-kesenangan dunia itu hanya sementara. Jangan sampai kekayaan dunia ataupun penderitaan yang kita alami membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, saudara, hal yang ketiga, yang tadi yang pertama, gunakan kesempatan untuk apa? Berbuat kebaikan. Ya, yang kedua adalah gunakan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Saudara, orang kaya yang bodoh ini sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, tidak ada yang namanya api penyucian. Saudara, kalau seorang sudah meninggal, sudah mati, firman Tuhan katakan dia langsung dihakimi. Ya, saudara, tidak ada yang namanya api penyucian. Kesempatan ini hanya ada pada saat kita hidup di dalam dunia. Ya, karena itu jangan main-main, saudara. Ya, karena itu kita bisa perhatikan orang dunia saat ini, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dikatakan bahwa memang akhir zaman seperti pada zaman Nuh dan pada zaman Lot. Ya, zaman Nuh mereka hanya makan, minum, saudara, kawin, mengawinkan, sibuk dengan urusan duniawi. Sementara mereka tidak menyadari bahwa pada satu saat kehidupan mereka akan berakhir, saudara. Kemana mereka nantinya akan pergi? Ya, karena kehidupan di dunia ini, saudara, ini hanya bersifat sementara. Ya, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang kekal. Ya,
Karena itu firman Tuhan katakan hanya ada dua pilihan bagi kita setelah kematian menjemput saudara dan saya, yaitu kehidupan kekal atau kematian kekal, saudara. Ya, kematian kekal ini berbicara tentang kematian yang kedua, saudara. Ya, itulah kematian yang mengerikan, saudara. Terhadap wabah virus pandemi corona ini banyak orang yang takut akan kematian secara jasmani, ya. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, saudara, kita tidak boleh takut akan kematian, ya. Saudara, kalau selama saudara dan saya dikasih Tuhan kehidupan, marilah kita berbuat kebaikan. Marilah kita terus memperbaiki diri, saudara, ya. Selagi kesempatan itu masih ada, ya, saudara. Karena firman Tuhan katakan bagi orang yang di dalam Kristus kematian itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, ya. Biarlah kita terus mengoreksi hidup kita. Jangan seperti orang bodoh yang, saudara, tidak bersiap setia, ya, tidak berdoa dan berjaga-jaga, tidak mengintrospeksi, memperbaiki dirinya, ya. Saudara, dia hanya untuk hidup hari ini, ya. Tapi dia tidak memikirkan, saudara, kehidupannya yang akan datang. Kemana dia akan pergi nantinya, seperti orang kaya yang bodoh ini, saudara. Jangan sampai, saudara, kekayaan saudara atau, ya, harta duniawi ataupun, saudara, hal-hal yang bersifat lahiriah itu membutakan saudara dan saya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, ya. Saudara, 1 Petrus 4 ayat yang kedua kita akan membaca. 1 Petrus 4 ayat yang kedua, ya. Yang ketiga adalah gunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Baik, kita akan baca di sini. Supaya waktu yang sisa janganlah kamu gunakan menurut keinginan manusia, ya, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa ini berbicara tentang kairos, berbicara tentang kesempatan, ya. Selagi kita masih punya kesempatan, biarlah fokus kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, ya. Dikatakan di ayat yang ketiga, sebab sudah banyak waktu, cukup banyak waktu yang kamu gunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah, ya. Firman Tuhan ingatkan, janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup seperti orang yang gak kenal Allah, yang pikirannya sia-sia, saudara, ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, ya, karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara, saat ini iblis begitu gencar, saudara, bekerja. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti akan hanyut oleh arus dunia ini, ya, yang begitu kuat dan kencang arusnya. Kita akan hanyut, ya. Oleh karena itu, saudara, kita mau sungguh-sungguh, ya, mengikut Tuhan, karena masanya itu nggak akan lama lagi. Kalau kita lihat tanda zaman ini sudah semakin mendekat, ya. Saudara, gunakan waktu yang sisa jangan lagi menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah, ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu gunakan melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Orang zaman sekarang ini kalau kita hidup benar itu, saudara, nggak disukai, ya. Mereka mau kita sama seperti mereka, ya. Namun, saudara, biarlah kita mau hidup benar di hadapan Allah. Dikatakan seperti zaman Nuh, saudara,
sekelilingnya itu mereka adalah orang-orang fasik. Hanya Nuh dan keluarganya yang hidup bergaul dengan Allah. Saudara, memang tidak mudah menjadi orang benar di tengah dunia yang fasik. Oleh karena itu Tuhan pada satu saat akan menghancurkan dunia ini. Karena itulah Dia menyediakan langit baru dan bumi baru, di mana yang berdiam adalah orang-orang yang benar, saudara. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian, karena tidak ada dosa. Dosa mengakibatkan manusia mengalami penderitaan, dan yang terparah adalah kematian, saudara. Nah, ayat yang kelima dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, akan dihakimi. Kalau kita, saudara dan saya, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita yang hidup benar, kita langsung diubah. Tapi bagi orang yang fasik, yang masih hidup, mereka segera dihakimi oleh Allah. Dan bagi orang yang mati juga, yang sudah mati, saudara, mereka juga akan dihakimi oleh Allah. Saudara, penghakiman itu ada. Apa yang firman Tuhan katakan, bahwa setelah orang mati dia akan dihakimi. Karena itu saudara, biarlah kita punya hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Saudara, dikatakan tapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang sudah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita dihakimi yang pertama adalah menurut perkataan kita, saudara. Kalau ada perkataan kita yang sia-sia, yang sembrono, cepat kita minta ampun. Yang kedua, kita dihakimi menurut perbuatan kita. Kalau ada perbuatan kita yang berdosa di hadapan Tuhan dan sesama, marilah kita minta pengampunan daripada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Yang ketiga, kita dihakimi oleh Allah adalah menurut apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Di hadapan penghakiman Tuhan tidak ada dosa yang bisa disembunyikan, saudara. Karena itu biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang mati. Kita akan bandingkan saja, saudara, di Roma 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, nggak ada keselamatan itu kita nebeng sama orang lain. Anak nggak bisa numpang sama orang tuanya, orang tua nggak bisa numpang sama anaknya, suami nggak bisa numpang sama istrinya, ataupun istri nggak bisa numpang sama saudara suaminya. Keselamatan itu masing-masing. Katakan sama-sama apa? Keselamatan itu apa? Masing-masing. Karena itu saudara, di hadapan tahta pengadilan kita harus siap. Selagi masih ada kesempatan. Saudara, kalau selama ini kita banyak mengecewakan hati Tuhan, cepat bertobat. Gunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai iblis membutakan mata rohani saudara dan saya, sehingga kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jangan kita menyia-nyiakan, saudara. Gunakan kesempatan yang ada. Ini yang firman Tuhan katakan, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Yang keempat adalah untuk melakukan tugas yang telah dibebankan kepada kita. Saudara, Yohanes 9, coba kita akan baca. Ada tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ingat, dunia zaman sekarang adalah masa yang sukar, di mana manusia mencintai dirinya sendiri. Saudara, gunakan setiap kesempatan untuk kita boleh menjadi berkat buat orang lain, untuk kita boleh bersaksi kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan.
Zaman sekarang media internet, media sosial, saudara, YouTube itu banyak, saudara. Tapi lebih banyak orang yang hanya untuk dirinya sendiri. Ya, saudara, kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih. Ya, gunakan untuk kita boleh menjadi berkat, ya, kepada sesama. Ya, baik saudara melalui pengetahuanmu, ya, profesi kita, biarlah kita gunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Di dalam Yohanes 9 ayat 3, ayat yang keempat aja. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini berbicara tentang kairos. Ini berbicara tentang kesempatan. Orang kaya tersebut tidak punya kesempatan untuk saudara menasehati saudara-saudaranya. Jangankan menasehati, dia sendiri nggak bertobat, saudara, menyia-nyiakan saudara kesempatan untuk bertobat. Ya, dia nggak punya kesempatan. Orang kaya itu bilang sama Lazarus, ya, dia berbicara kepada Abraham, tolong Lazarus itu temui, ada 5 saudaraku di sana, mereka belum bertobat, supaya mereka jangan masuk ke tempat alam maut yang penuh dengan penderitaan ini. Ya. Apa jawab daripada Abraham, saudara? Dikatakan kepada mereka, ya, ada para nabi, Musa yang berbicara tentang firman Tuhan yang bisa mengingatkan mereka. Ya. Namun, ya, saudara, orang kaya yang bodoh itu mengatakan, tidak Bapak Abraham. Kalau ada orang yang bangkit dari antara orang mati, dia menyampaikan firman, maka 5 saudaraku itu pasti bertobat. Bapak Abraham berkata bahwa kalau mereka tidak mendengarkan para nabi dan Musa yang berbicara demi nama Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, mereka juga tidak akan mendengarkan walaupun ada orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, saudara, ya, betapa sulitnya manusia untuk bertobat kalau hatinya masih keras, kalau hatinya masih cinta dunia, kalau hatinya itu masih dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara, betapa sulitnya manusia untuk bertobat kalau dia masih ada kesombongan di dalam hati, mengandalkan kekuatannya, pengertiannya sendiri. Sampai satu saat Tuhan akan saudara rendahkan. Tuhan katakan orang yang angkuh akan Tuhan rendahkan. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam hidup saudara dan saya. Sebagai hamba Tuhan, saya terus mengingatkan, baik bagi anak-anak kami, bagi jemaat, bagi mereka yang juga menyaksikan live streaming ini, biarlah selagi kita masih ada kesempatan kita hidup di dunia, baiklah kita menabur kebaikan. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai kebaikan yang kita sudah lakukan dengan ketulusan hati. Ya, karena kita ingin membalas kebaikan Tuhan, ya, kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saudara, kemudian firman Tuhan ingatkan, saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan kesempatan untuk bertobat. Ya, saudara, gunakan itu, memperbaiki terus. Fokus kita, saudara, hanya memperbaiki hidup. Saudara nggak usah takut akan kematian. Ya, fokus kita hanya memperbaiki hidup. Itu saja, saudara. Karena kehidupan manusia tidak berakhir saat kematian jasmani menjemput saudara dan saya. Firman Tuhan katakan bahwa kematian jasmani adalah terpisahnya, ya, roh manusia, roh jiwa manusia dengan tubuh manusia, sehingga tubuhnya kembali menjadi tanah dan roh jiwanya kembali, saudara, ya, dia menunggu masa penghakiman, apakah dia masuk dalam kehidupan kekal ataupun, saudara, kematian kekal. Kesadarannya masih ada, ya. Kalau kisah tentang Lazarus dan orang kaya, mereka masih ada kesadaran. Orang kaya itu bisa mengenal Lazarus, ya.
Lazarus bisa mengenal orang kaya yang bodoh itu, saudara, ya. Masih ada kesadaran, ya, saudara, di dalam diri mereka. Artinya apa? Roh manusia itu kekal, saudara, ya. Kekal, ya. Kekal. Hanya yang menakutkan adalah saudara dan saya, apakah kita akan masuk dalam kematian kekal? Itulah kematian yang kedua, itu yang mengerikan, lautan api, ya. Di mana saudara, dikatakan firman Tuhan, di mana terdapat ratap tangis, ratapan, saudara, ya. Kalau orang meratap itu penderitaannya udah luar biasa, dan kertakan gigi. Saudara, orang kaya yang masih di alam maut saja, saudara, ya, dia begitu menderita, apalagi di neraka. Dan saudara, satu hal kita harus gunakan untuk kita bertobat. Yang ketiga, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pokoknya fokusnya, Tuhan, saya mau lakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Apapun, saudara. Karena kita percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau saudara mengampuni, ampuni, ya. Kalau saudara, Tuhan mau supaya saudara, ya, dalam hidup kita berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan, ya. Saudara, apapun yang Tuhan suruh, mengasihi musuhmu, ya, jangan membenci, jangan kecewa, jangan sakit hati, ya, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, memang gak mudah, kita berjuang bagi manusia di daging kita, saudara. Namun apabila kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka saudara dan saya, kita akan menuai kebaikan dari Tuhan. Ya, yang ketiga adalah melakukan tugas yang Tuhan percayakan, menjadi saksi Tuhan. Katakan sama-sama, menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan. Ya, Tuhan katakan jadi terang dan garam dunia. Saudara, harus ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Beribadah kepada Tuhan harus ditujukan dengan perubahan hidup, saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita masing-masing. Baik, pemain musiknya, kita akan nyanyikan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kembali katakan, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi
bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut akan kematian jasmani yang menjemput kami. Namun hanya ini yang bisa kami lakukan selagi kami hidup di dunia. Kami berfokus untuk memperbaiki diri terus menerus Tuhan di hadapan Tuhan. Agar hari Tuhan yang datang kepada kami bukan menjadi satu hari yang menakutkan bagi kami ya Tuhan. Pada saat Engkau datang menjemput kami, atau pada saat Engkau datang pada kali yang kedua Tuhan, kami hanya mau melakukan untuk menabur kebaikan ya Tuhan, karena kami sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Apapun yang diperbuat manusia, kasih itu hanya memberi ya Tuhan. Walaupun memang terkadang di dalam memperbuat kebaikan banyak pergumulan, banyak tantangan, sakit bagi manusia daging. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Namun itulah yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena Engkau memberikan hujan dan panas bagi orang yang benar maupun orang yang jahat. Kasih yang hanya memberi, karena kami telah menerima kasih yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh fokus untuk membenahi diri terus menerus. Kami boleh fokus Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk hidup selagi masih ada kesempatan untuk kami melayani Tuhan. Karena ada saatnya kami gak berdaya, kami gak bisa berbuat apa-apa lagi Tuhan. Hidup kami sudah jadi berkat. Firman-Mu Tuhan dikatakan, buat apa kami hidup dengan percuma kalau hidup kami tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan untuk kami boleh mengenal akan Engkau ya Tuhan. Semakin dalam, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap kami yang menyaksikan live streaming ini. Berkati jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Menjadi jemaat yang dewasa, menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang siap menyongsong Tuhan pada kali kedatangannya yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu masanya sudah singkat Tuhan. Karena itu kami tidak mau lagi bermain-main akan kehidupan ini, dan tidak mau menyanyiakan kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kesempatan itu belum tentu selalu ada pada kami. Seperti orang kaya yang bodoh, yang menyanyiakan kesempatan yang ada untuk bertobat, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh, tapi kami mau menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Celikan mata rohani kami ya Tuhan, supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk Tuhan yang utama, yang memberi hidup kepada kami. Dan yang berikutnya, kami adalah hidup untuk sesama. Kami hanya yang paling akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kami tidak akan takut saat menghadapi kematian yang menjemput kami ya Tuhan. Kalau kami melakukan dan berfokus pada hal-hal ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus.
Bagi setiap kami yang mengalami beban berat, Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan dan penghiburan. Bagi kami yang mengalami kekurangan, biar tangan Tuhan boleh melawan. Ampuni dosa-dosa mereka, Tuhan, kalau dosa yang menghambat untuk kami menerima anugerah keselamatan dan anugerah Tuhan, berkat-berkat jasmani selama di masa-masa pandemi ini, ya Tuhan. Kalau Tuhan mau menguji iman kami, seperti Lazarus, dia tetap bertahan di dalam penderitaannya. Dia tidak meninggalkan imannya sampai kematian menjemput dirinya. Maka kami akan menang atas ujian iman ini, ya Tuhan. Kami tidak mau kecewa pada siapapun dan kepada apapun, ataupun terlebih kami tidak mau kecewa terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, agar kami boleh bertobat tersungkur di bawah kaki-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari siapakah kami ini, debu tanah liat adanya. Hidup kami hanya bergantung kepada-Mu, ya Tuhan. Seperti jarang yang bergantung pada pokok anggurnya, kami akan mati dan kering apabila kami lepas daripada Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini yang boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Berdoa bagi bangsa kami, Tuhan, pulihkan bangsa ini, baik pada masa pandemi ini maupun pada masa krisis ekonomi ini. Biar belas kasihan-Mu atas bangsa ini dan curahkan pertobatan atas bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan ada pada bangsa ini. Kami juga berdoa buat Tuhan anak-anak-Mu yang berada di Afghanistan, Tuhan. Mereka yang sedang bergumul, mereka yang terancam nyawanya. Ada hamba-hamba Tuhan di sana, Tuhan, yang terancam mati syahid, yang hendak dibunuh. Ada juga wanita-wanita di sana yang terancam diperkosa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, ada anak-anak di sana yang terancam di dalam penindasan. Kami berdoa yang mengalami trauma, yang mengalami kesusahan bagi mereka yang terusir dari negaranya. Tuhan, biarlah keadilan Tuhan Kau nyatakan, Tuhan, bagi bangsa ini, ya Tuhan. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi bagi saudara-saudara kami yang berada di sana. Biar belas kasihan Tuhan, roh pertobatan Tuhan nyatakan. Biar anak-anak Tuhan di sana tetap berpegang teguh pada iman mereka, Tuhan, walaupun taruhannya adalah nyawa mereka sekalipun. Kami berdoa, kuatkan dan teguhkan iman mereka, Tuhan. Kami berdoa bagi kami anak-anak Tuhan, supaya kami yang sungguh-sungguh kami terangkat, Tuhan, bersama Engkau menyongsong di dalam angkasa, ya Tuhan. Pada kali kedatangan-Mu, Tuhan Yesus, yang kedua, jangan sampai kami ketinggalan dan mengalami masa aniaya yang besar, di mana kami dapat memperoleh keselamatan dengan taruhan nyawa, di mana orang-orang benar sudah terangkat, yang hanya berdiam adalah orang-orang yang fasik dan anak-anak Tuhan yang kurang sungguh-sungguh. Kami berdoa, selagi kesempatan ini ada, kami tidak mau menyia-nyiakan. Iblis yang membutakan anak-anak Tuhan saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, jelikan mata rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, berkati ibadah ini, Tuhan. Berkati persembahan setiap jemaat-Mu, ya Tuhan. Supaya apa yang kami beri, itu yang Tuhan kembalikan, bahkan Tuhan membalasnya. Tidak pandang banyak ataupun sedikit,
Tidak pandang baik kami yang belum juga dapat memberi. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Karena yang Tuhan lihat adalah hati kami ya Tuhan. Supaya kami benar-benar tidak terikat oleh dunia ini. Kami tidak terikat oleh harta benda atau apapun yang ada dalam dunia ini. Karena dunia ini kan segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau alaskan doa mengucap syukur. Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita akan angkat tangan kita. Kita akan terima berkat firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan